Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kerangka design thinking dan digital transformation. Saya akan membawakan materi yang pertama di 2.1 yaitu tahapan design thinking. Berdasarkan berbagai sumber, tahapan design thinking ini ada 7. Yang pertama yaitu empati. Hal ini dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan interaksi langsung dengan pengguna untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan, keinginan, dan tantangan yang mereka hadapi. Yang kedua yaitu mendefinisikan masalah. Setelah mendapatkan wawasan dari pengguna dari empati tadi, tim melanjutkan ke tahap mendefinisikan masalah. Di tahap ini, informasi yang telah dikumpulkan diorganisir dan dianalisis untuk merumuskan masalah inti yang perlu dipecahkan. Yang ketiga ada ideasi. Tahap ideasi ini adalah saat tim mulai menghasilkan ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah yang telah didefinisikan. Ada berbagai metode, misalnya metode brainstorming, sketsa, dan teknik pemikiran kreatif lainnya itu digunakan untuk menghasilkan sebanyak mungkin solusi. Yang keempat ada prototype. Setelah mengumpulkan berbagai ide, tim bergerak ke tahap prototype ini. Pada tahap ini, ide-ide terbaik diubah menjadi prototype fisik atau digital. Prototype tidak harus sempurna, namun tujuannya itu untuk menguji ide dengan cepat dan murah. Yang kelima itu ada uji. Tahap uji ini melibatkan pengujian prototipe dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang berharga. Selama fase ini, tim mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan prototipe dan mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan desain. Yang keenam ada implementasi. Setelah melalui siklus pengujian dan perbaikan, solusi yang dihasilkan siap untuk diimplementasikan. Pada tahap ini, solusi dapat diperkenalkan ke pasar atau diintegrasikan ke dalam sistem yang ada. Yang ketujuh yaitu iterasi. Design thinking ini bukanlah proses linear, sebaliknya ia melibatkan banyak iterasi. Tim sering kembali ke tahap sebelumnya berdasarkan umpan balik pengguna atau perubahan dalam konteks. Namun secara garis besar tahapan design thinking itu ada 5. Yang pertama itu empati, yang kedua itu define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan kelima test. Selanjutnya di 2.2 itu ada empati, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Di empati ini poin yang pertama itu ada pentingnya memahami pengguna. Empati kepada pengguna itu membantu desainer dan para pengembang melihat masalah dari sudut pandang pengguna. Hal ini tuh memungkinkan tim untuk menciptakan solusi yang gak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tapi juga meningkatkan pengalaman mereka gitu. Di poin kedua itu ada metode untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Di metode untuk mengidentifikasi ini, di poin yang pertama ada wawancara, di poin yang kedua ada observasi, di poin yang ketiga ada survei dan kuesioner, yang di poin yang keempat ada persona, dan di poin yang kelima ada customer journey mapping. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu studi kasus, transformasi digital melalui design thinking. Sebuah studi kasus dari Vendra Minelli et al. 2023 menunjukkan bagaimana perusahaan yang berhasil menggunakan design thinking dalam proses transformasi digital mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan pengguna dengan lebih efektif. Perusahaan tersebut melakukan serangkaian wawancara dan sesi brainstorming dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Hasilnya, mereka berhasil merancang produk yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pengguna, tetapi juga menawarkan pengalaman yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Selanjutnya di poin yang keempat ini ada tantangan dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Ada beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh tim. Itu yang pertama ada bias pengembang.
Tim seringkali terjebak dalam asumsi tentang apa yang pengguna inginkan yang dapat mengarah pada solusi yang tidak sesuai. Yang kedua ada keterbatasan akses, yang ketiga ada mencakup berbagai jenis pengguna, yang keempat ada keterbatasan sumber daya. Selanjutnya poin yang kelima yaitu strategi untuk mengatasi tantangan. Ini ada beberapa strategi. Strategi yang pertama itu melibatkan beragam stakeholder. Yang kedua itu menggunakan teknologi, yang ketiga prototyping dengan uji coba, dan yang keempat iterasi. Lalu selanjutnya ada 4 aspek utama empati. Yang pertama itu adalah see their world, melihat dunia mereka, mewakili kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain dan melihat dunia dari perspektif mereka. Jadi seperti kita tuh tidak memikirkan pemikiran kita sendiri, tapi kita juga melihat dari sudut pandang orang lain gitu. Yang selanjutnya ada menghargai mereka sebagai manusia, menggambarkan pentingnya mengenali nilai manusia dari setiap individu, menunjukkan bahwa setiap orang itu berharga dan layak dihargai. Lalu yang ketiga itu memahami perasaan mereka, understand their feelings, mencerminkan upaya untuk merasakan emosi atau perasaan orang lain untuk memahami keadaan emosional mereka secara mendalam. Yang keempat itu ada mengkomunikasikan pemahaman kita, communicate your understanding, menunjukkan pentingnya menyampaikan bahwa Anda ini benar-benar memahami perasaan dan perspektif orang lain melalui komunikasi yang jelas. Selanjutnya di 2.3 itu ada define dan atau merumuskan masalah. Di define atau merumuskan masalah ini ada 4 poin. Poin yang pertama itu adalah pengertian merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini adalah proses yang melibatkan identifikasi, analisis, perumusan tantangan yang harus dipecahkan. Ini adalah solusi awal yang kritis dalam setiap proyek inovatif. Yang kedua, di poin yang kedua itu ada pentingnya merumuskan masalah dalam transformasi digital. Di transformasi digital ini kita tidak hanya tentang teknologi, tapi juga tentang perubahan cara berpikir dan beroperasi. Merumuskan masalah juga memungkinkan organisasi untuk fokus pada kebutuhan nyata pengguna. Di poin yang ketiga ada proses merumuskan masalah. Proses merumuskan masalah ini ada 4. Yang pertama itu observasi. Langkah pertama itu penting banget untuk mengamati konteks pengguna. Pengamatan yang cermat itu memungkinkan tim untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Lalu yang kedua, proses yang kedua itu ada mendefinisikan masalah. Setelah pengamatan, solusi selanjutnya adalah mendefinisikan masalah secara jelas. Ini melibatkan penyusunan pernyataan masalah yang singkat dan tepat. Lalu di poin yang ketiga itu ada mengembangkan empati. Mengembangkan empati itu adalah kunci dalam proses merumuskan masalah. Tim itu harus berusaha untuk memahami perspektif pengguna, perasaan dan kebutuhan mereka. Lalu yang di proses yang keempat ini ada mengidentifikasi peluang. Setelah masalah didefinisikan dan pemahaman pengguna diperoleh, tim itu harus mengidentifikasi peluang yang ada nih. Ini melibatkan eksplorasi potensi solusi yang dapat diambil. Lalu nomor 4 yaitu studi kasus sukses transformasi digital melalui design thinking. Yang pertama itu ada contoh kasus mengembangkan aplikasi mobile. Ada sebuah perusahaan teknologi yang ingin mengembangkan aplikasi mobile untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan menggunakan pendekatan design thinking ini, mereka mulai dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan pengguna untuk memahami tantangan yang mereka hadapi saat menggunakan aplikasi saat ini. Saat mendefinisikan masalah, sebagai pengguna membutuhkan akses yang lebih mudah ke informasi. Tim kemudian mengembangkan prototipe aplikasi baru yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi informasi dengan lebih efisien. Yang contoh yang kedua itu ada transformasi digital di sektor perbankan. Ada sebuah bank besar yang ingin meningkatkan layanan digital mereka. Mereka itu melakukan serangkaian sesi design thinking untuk merumuskan masalah. Melalui observasi dan wawancara dengan pelanggan, mereka menemukan bahwa banyak sekali pengguna merasa khawatir tentang keamanan transaksi online.
Setelah merumuskan masalah, sebagai pengguna merasa tidak aman di saat melakukan transaksi digital, mereka mengembangkan strategi komunikasi yang jelas dan fitur keamanan tambahan dalam aplikasi mereka. Lalu, selanjutnya di 2.4 ini ada diet menghasilkan solusi inovatif. Yang pertama itu ada pentingnya ideasi dalam desain berbasis digital. Transformasi digital itu telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Ideasi ini jadi sangat penting karena membantu tim untuk merumuskan solusi yang tidak hanya baru tetapi juga relevan dengan tuntutan pasar yang terus berubah. Di poin yang kedua ada teknik ideasi, ada 5 teknik. Yang pertama brainstorming, yang kedua mind mapping, yang ketiga role playing, yang keempat rapid prototyping, dan yang kelima design karates. Lalu yang ketiga ini menerapkan ideasi dalam transformasi digital. Contoh konkret dari penerapan ideasi dalam transformasi digital adalah pada industri perbankan, di mana banyak institusi telah menggunakan design thinking untuk mengembangkan aplikasi mobile yang intuitif dan user friendly. Selanjutnya ada brainstorming. Jadi brainstorming ini adalah teknik di mana melibatkan pengumpulan tim untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dalam waktu yang terbatas. Teknik ini dimulai dengan semua anggota diberikan sejumlah suara 3-4 suara untuk memilih ide mereka. Dan ide yang dihasilkan dalam sesi ideation dituliskan pada kertas post-it dan membuat titik pada kertas yang sesuai ide yang mereka suka. Lalu selanjutnya ada 4 kategori yang digunakan untuk menyusun dan mengevaluasi ide-ide. Yang pertama ada most rasional, yaitu adalah pilihan yang paling rasional. Yang kedua ada most delightful, itu adalah pilihan paling menyenangkan. Yang ketiga ada darling, yaitu pilihan paling menarik. Yang keempat ada long shot, yaitu adalah pilihan yang paling tidak mungkin namun berpotensi inovatif. Mind mapping atau peta pikiran adalah alat yang sangat efektif untuk mengatur ide-ide kita. Bayangkan sebuah diagram yang mengelilingi ide utama dengan cabang-cabang yang mewakili pemikiran terkait. Pertama, gunakan kata-kata yang sederhana dan jelas. Ini membantu menjaga fokus dan menghindari kebingungan. Selanjutnya, tambahkan elemen visual seperti icon dan gambar. Ini tidak hanya menarik perhatian, tapi juga memperkuat pemahaman kita. Penting juga untuk memprioritaskan informasi, tempatkan ide-ide utama posisi yang menonjol sehingga mudah diakses. Jangan ragu untuk mengeksplorasi ide-ide baru, bahkan yang tampaknya tidak konvensional. Selanjutnya ada desain charities. Metode ini melibatkan sesi brainstorming yang terstruktur di mana tim bergerak dari satu stasiun ke stasiun lain untuk membahas dan membangun ide berdasarkan masukan dari setiap stasiun. Selanjutnya ada langkah-langkah prosedur charities. Yang pertama itu ada persiapan. Bagi peserta menjadi kelompok kecil sekitar 5 kelompok. Selanjutnya pilih perekam untuk mencatat, tentukan topik dan atur waktu diskusi biasanya sekitar 10 menit. Selanjutnya ada proses diskusi. Langkah pertama itu setiap kelompok mendiskusikan topik dan perekam mencatat ide. Langkah 2, perekam membawa ide ke kelompok berikutnya untuk diskusi lanjut dan pencatatan ide baru. Langkah ketiga, ulangi hingga semua kelompok bertukar ide. Langkah keempat, setiap kelompok memprioritaskan ide utama. Langkah kelima, perekam merangkum ide tiap topik. Langkah terakhir, semua kelompok bertemu untuk membahas dan memprioritaskan ide yang akan dijadikan rencana aksi. Ketika kita berbicara tentang prototyping, kita sebenarnya membahas tentang kecepatan dan efisiensi dalam menciptakan solusi. Pertama, kita harus mendefinisikan tantangan desain, apa masalah yang ingin kita selesaikan. Setelah itu, kita memahami tantangan tersebut dengan mengumpulkan data melalui pemetaan perjalanan pelanggan dan wawancara. Selanjutnya, kita menganalisis data untuk mendefinisikan profil pengguna, mencari pola yang bisa membantu kita. Kemudian, saatnya untuk ideasi. Di sini, kita menghasilkan berbagai ide untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Setelah itu, kita mengembangkan prototipe fidelitas rendah. Ini adalah langkah awal untuk pengujian. Pengujian solusi adalah langkah krusial dalam design thinking. Di sini, kita memastikan produk kita benar-benar bermanfaat bagi pengguna. Ada beberapa metodologi yang bisa kita gunakan. Pertama, prototyping. Dengan membuat prototype, kita bisa menguji pengalaman pengguna secara langsung. Kedua, wawancara dan survei untuk menggali preferensi pengguna.
ketiga, pengujian A, B, di mana kita bisa melihat versi mana yang lebih disukai. Dan jangan lupa observasi yang membantu kita menemukan area yang perlu diperbaiki. Prosesnya dimulai dengan menentukan tujuan pengujian, merekrut pengguna yang tepat, dan mempersiapkan alat pengujian. Setelah itu, kita melaksanakan pengujian dan mengumpulkan data. Selanjutnya, menganalisis data untuk menentukan perbaikan. Yang terakhir itu iterasi dan penyempurnaan solusi berdasarkan umpan balik. Selanjutnya ada tantangan dalam pengujian dengan pengguna. Tantangan yang sering dihadapi meliputi kesulitan rekrutmen pengguna yang relevan, bias pengguna yang mempengaruhi hasil. Yang terakhir ada pengelolaan umpan balik yang kompleks, memerlukan sistem untuk menyaring dan mengutamakan masukan yang paling berguna. Selanjutnya, transformasi digital. Transformasi digital menjadi kebutuhan utama bagi berbagai organisasi di seluruh dunia. Banyak perusahaan mengadopsi pendekatan inovatif dengan menggabungkan design thinking dan teknologi digital. Design thinking, pendekatan kreatif dalam pemecahan masalah, memungkinkan solusi yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Integrasi design thinking dapat mempercepat inovasi dan memastikan produk atau layanan memenuhi harapan pelanggan. Manfaat integrasi design thinking dalam transformasi digital. 1. Mendorong inovasi berbasis pengguna, fokus pada pengembangan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna. Digital reframing mendesain ulang produk tradisional menjadi digital inovatif, mendengarkan suara pengguna untuk menciptakan solusi relevan dan berdaya saing. Selanjutnya, nomor 2 yaitu memfasilitasi kolaborasi lintas disiplin. Transformasi digital membutuhkan kolaborasi efektif antar departemen. Design thinking memungkinkan tim lintas fungsi bekerja sama lebih baik. Lingkungan kolaboratif menghasilkan solusi holistik dan terintegrasi. Nomor 3, meningkatkan prototyping dan pengujian. Prototyping dan pengujian adalah langkah kunci dalam design thinking dalam konteks digital. Prototyping cepat menggunakan teknologi yang tersedia, memungkinkan tim menguji ide-ide secara efisien, mempercepat siklus inovasi, mengadaptasi keberlanjutan dan ketahanan desain keberlanjutan dan ketahanan organisasi penting dalam transformasi digital. Design thinking mendorong organisasi mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, membantu menciptakan strategi keberlanjutan yang selaras dengan tujuan digital. Data dan teknologi berperan penting dalam transformasi digital. Design thinking dapat membantu memanfaatkan data untuk memahami perilaku pengguna, memungkinkan organisasi membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis. Contoh penerapan design thinking dalam transformasi digital adalah perusahaan yang mengintegrasi umpan balik pengguna dalam pengembangan aplikasi mobile dan lembaga pendidikan yang menggunakan design thinking untuk mendesain kurikulum digital yang relevan. Kesimpulannya, integrasi design thinking dalam transformasi digital adalah langkah strategis yang memungkinkan inovasi dan solusi yang lebih relevan dengan fokus pada penggunaan kolaborasi lintas disiplin dan memanfaatkan data, serta mendukung keberlanjutan dan ketahanan organisasi di era digital. Study case transformasi digital dalam pendidikan tinggi. Universitas ABC ingin meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa melalui pemanfaatan teknologi digital. Mereka menyadari bahwa metode pengajaran tradisional tidak lagi memenuhi kebutuhan mahasiswa modern yang lebih memilih interaksi digital. Untuk mengatasi tantangan ini, universitas memutuskan untuk mengintegrasikan design thinking dalam pengembangan kurikulum baru yang lebih berbasis teknologi. Tim pengajar dan pengembangan kurikulum mulai dengan fase empati, mengumpulkan data melalui survei dan wawancara dengan mahasiswa untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terkait pembelajaran. Mereka menemukan bahwa mahasiswa menginginkan lebih banyak kolaborasi dan fleksibilitas dalam pembelajaran serta akses ke sumber daya digital. Setelah pengumpulan data, tim beralih ke fase ideasi. Mereka menciptakan beberapa konsep
termasuk pembelajaran berbasis proyek yang menggunakan platform digital untuk kolaborasi antar mahasiswa. Mereka juga merancang modul pembelajaran yang menggabungkan video, kuis, interaktif, dan forum diskusi online. Tim kemudian mengembangkan prototipe modul pembelajaran dan meluncurkan kepada sekelompok mahasiswa untuk mendapatkan umpan balik. Melalui analisis umpan balik tersebut, mereka dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan pada modul sebelum peluncuran resmi di seluruh universitas. Akhirnya, implementasi kurikulum baru ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan mahasiswa, tetapi juga berhasil meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan, menjadikan Universitas ABC sebagai contoh bagi institusi pendidikan lain yang ingin bertransformasi secara digital. Bagaimana tim Universitas ABC menggunakan design thinking untuk mengembangkan kurikulum baru yang berbasis teknologi? Tim Universitas ABC menggunakan pendekatan design thinking melalui beberapa fase, yaitu empati, ideasi, prototipe, dan uji coba dan iterasi. Penerapan design thinking dalam pendidikan tinggi memiliki berbagai manfaat, antara lain fokus pada kebutuhan pengguna, inovasi dalam pengajaran, kolaborasi, dan peningkatan hasil belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.